Lebih jelasnya pemirsa kita akan langsung tanyakan kepada Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Agus Suryo Nugroho yang saat ini terus memantau arus balik Lebaran 2025 dan terhubung melalui sambungan Zoom. Pak Agus, terima kasih sudah berkenan bergabung di NTV Today hari ini. Kami ingin tahu Pak, bagaimana sejauh ini Korlantas Polri terhadap pelayanan arus mudik dan balik Lebaran 2025? Baik, terima kasih. Arus mudik sudah kita lewati, tentunya kita mempersiapkan arus balik dan sudah kita lakukan, baik itu dari bangkitan arus dari timur yang mulai kemarin, demikian juga anomali yang berada di jalan-jalan arteri cukup padat, ini sudah kita kelola dengan baik. Maka dari itu kemarin Korlantas Polri di sepanjang jalan tol kilometer 70 hingga 47 dan 36 arah Jakarta, kita sudah melakukan rekayasa kontraflow. Kontraflow ini tentunya ada parameternya, ada indikator-indikatornya, baik kontraflow lajur 1, lajur 2, dan di sore harinya kemarin ada kenaikan arus balik, sehingga Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat melakukan one way lokal arus balik dari kilometer 188 hingga kilometer 70. Nanti akan kita pantau terus apakah sore ini ada bangkitan arus dari timur. Tentunya Korlantas Polri akan menarik arus itu lebih deras supaya yang dari Pejagan, Brebes, Tegal, bahkan dari Kali Kangkung agar cepat bisa sampai Jakarta dan terurai di kilometer 70 hingga menuju ke Jakarta. Demikian, Mbak. Pak Agus, prediksi puncak arus balik kan mayoritas ada di hari ini ya, Jumat, kemudian nanti ada Sabtu dan juga Minggu, Pak. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Arus balik tentunya harus kita persiapkan dengan optimal mungkin karena kondisi psikologis duta-duta arus balik ini sudah capek, sudah liburan, lebaran, sehingga harus kembali ke Jakarta. Maka dari itu Bapak Kapolri memerintahkan kepada kita semuanya agar mempertebal personil yang berada di sepanjang jalan tol, termasuk juga jalan-jalan arteri. Terus berikan pelayanan yang terbaik, tim urai diperbanyak, termasuk juga kendaraan-kendaraan patroli berada di sepanjang jalan. Hari ini rencana mungkin nanti ketika ada bangkitan arus, karena kita sudah melakukan kontraflow dari kilometer 70 sampai ke kilometer 36, kita sudah melakukan one way lokal tahap pertama, dari kilometer 188 hingga kilometer 70, rencana kemungkinan nanti peningkatan arus di sore, hasil koordinasi dengan jajaran Polda Jawa Tengah, ada peningkatan arus balik dari arah Kali Kangkung hingga ke arah Jakarta. Kami akan persiapkan lagi ketika nanti ada bangkitan cukup tinggi, langkah-langkah strategi untuk melakukan one way tahap kedua, dari kilometer 246 hingga kilometer 188 dan kilometer 70 dikandung maksud agar akses yang menuju ke Jakarta itu lebih lancar sehingga sampai Jakarta nanti bisa terurai ketika kita sudah melakukan kontraflow dan beberapa personil yang sudah standby di pinggir jalan. Demikian. Pak, sudah dilakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas, one way ada, kemudian kontraflow dan juga skema-skema lainnya. Tapi kalau berbicara secara keseluruhan mungkin Pak, Korlantas melihat kepatuhan para pemudik dari tahun ke tahun, mungkin atau khususnya tahun ini seperti apa sih Pak menggambarkan itu? Barangkali saya mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan duta-duta pemudik dan balik, tentunya belajar dari tahun ke tahun. Kesadaran berlalu lintas ini sangat penting karena lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Jadi ketika arus mudik, arus balik ini juga tertib, tentunya kita kembalikan dari kita untuk kita semuanya, termasuk juga kontribusi daripada pengguna jalan, pemudik dan arus balik ini sangat dominan sekali, sehingga jumlah laka lantas juga bisa menurun, ketertiban juga bisa meningkat, termasuk juga kelancaran. Ini bisa dikelola dengan baik, dengan informatif, media berkontribusi banyak sekali untuk menginformasikan kapan para pemudik atau balik ini akan mempersiapkan perjalanan. Karena langkah-langkah ini selalu disampaikan melalui media.
Pak Agus, bagaimana dengan pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas, khususnya di saat musim mudik seperti ini? Ada perbaikan nggak Pak dibandingkan mungkin tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya? Arus mudik dievaluasi bahwa jumlah kecelakaan juga menurun. Arus mudik kemarin hampir sekitar 34%, jumlah kecelakaan menurun, termasuk fatalitas korban meninggal juga turun sampai 23%. Kami mengharapkan di arus balik ini syukur-syukur tidak ada kecelakaan karena memang kami mengharapkan kesadaran pribadi kepada pengguna jalan arus balik itu betul-betul diperhatikan. Aturi peraturan lalu lintas dengan disiplin yang tinggi, sehingga operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan yang paling terpenting adalah aman dan keselamatan. Itu yang paling penting, sehingga kami dengan stakeholder akan membuat skenario untuk memecah ataupun memperlancar arus balik tahun ini. Pak, Anda tentu selama operasi ketupat kesana kemari ya Pak ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke daerah lain gitu. Nah, kesannya seperti apa sih Pak mungkin di dalam memantau arus mudik maupun juga arus balik tahun ini? Seperti apa sih Pak menggambarkan itu? Dinamika operasi ketupat baik arus mudik dan arus balik ini kan dari tahun ke tahun sudah kita lewati. Tentunya kita belajar dari tahun yang lalu, kita mengevaluasi, dan kolaborasi ini sangat penting sekali. Dari kementerian, lembaga, dari kepolisian, jasa marga, jasa harja, ini sama-sama kita rumuskan. Sehingga berkaitan dengan kelancaran, keamanan, ini kan tanggung jawab kita semuanya. Termasuk juga kami mengaturkan terima kasih kepada duta-duta arus balik yang tentunya kami mengharapkan patuh berlalu lintas karena memang teori daripada kecelakaan itu diawali daripada pelanggaran. Apalagi kondisi fisiknya, kondisi psikologinya beda, kami mengharapkan pelan-pelan dibuat riang gembira perjalanan arus balik ini sehingga betul-betul tagline Bapak Kapolri tentang mudik aman, terus keluarga nyaman ini bisa kita rasakan semuanya sehingga riang gembira kita sambut operasi ketupat ini dengan baik. Pak Gus, Anda sendiri sempat berlebaran dengan keluarga nggak Pak? Perasaan saya tugas itu kehormatan. Hampir ngeper. Kita di jalan terus karena memang kita harus update betul sehingga langkah-langkah strategis itu kita harus tahu betul. Jadi prediksi itu boleh, tetapi yang paling terpenting adalah traffic accounting di mana terjadi sumbatan, di mana terjadi perlambatan, itulah harus kita eksekusi untuk dilakukan langkah-langkah, baik itu mengalihkan arus, baik itu melakukan kontraflow dan one way. Ini harus dipantau dari hari ke hari dan jam ke jam. Oke, keluarga juga sudah paham gitu ya bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab dari seorang Kakor Lantas. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung di NTV Today. Terima kasih sekali lagi dan kita bertemu lain kesempatan. Salam sehat Pak, tetap semangat. Terima kasih. Mohon doa restunya semua agar lancar semuanya. Pasti Pak, aman semuanya.